C akan menjelaskan tentang mad farai. Mad farai, farai sendiri artinya cabang dari mad asli. Mad farai dibagi menjadi dua, yaitu sukun dan hamzah. Sukun dibagi menjadi dua, yaitu arid dan asli. Hamzah dibagi menjadi tiga, yaitu muttasil, munfasil, dan badal. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembahasan mad farai secara lengkap. Mad wajib mutasil. Mad secara bahasa artinya panjang, wajib artinya harus, mutasil artinya menyambung. Berarti secara istilah mad wajib mutasil itu wajib dibaca panjang dan disambung karena sebabnya ada mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Cara bacanya bagaimana? Boleh 4, boleh 5 harokat. Pilih salah satu. Di contoh pertama menggunakan 4 harokat misalnya. Ini kan tadi ada alif dan ini ada hamzah. Maksudnya mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Kita mencoba 4 harokat. Ja'ah. Yang kedua, contoh yang kedua menggunakan 5 harokat. Su'u. Jadi kalau membaca boleh 4, 4, 5, 5. Pilih salah satu. Selanjutnya, mad jaiz munfasil. Mad secara bahasa artinya panjang. Jaiz secara bahasa artinya boleh. Dan munfasil artinya terpisah. Apa penyebab adanya mad jaiz munfasil? Karena ada hamzah bertemu dengan mad dalam dua kalimat yang berbeda. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya 4 atau 5 harokat. Pilih salah satu, seperti mad wajib mutasil tadi. Langsung ke contoh. Contoh pertama, kita membaca dengan 4 harokat. Inna a'tayna. Contoh yang kedua, mencoba 5 harokat. Wala antum. Jadi boleh 4, boleh 5 harokat. Pilih salah satu juga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mad silah. Mad secara bahasa itu artinya panjang. Silah artinya hubungan. Hubungannya apa? Hubungannya dengan hak domir. Hak domir ini seperti menyerupai angka 5 Arab dan kata ganti orang ketiga, dia laki-laki tunggal. Apa yang terjadi bila hak domir bertemu salah satu huruf hijaiyah? Maka yang terjadi ada dua hukum, yaitu mad silah qasirah dan mad silah tawilah. Yang pertama, mad silah qasirah merupakan yang bagian dari mad silah tadi. Mad silah qasirah itu berasal dari kata qasar yang artinya pendek. Jadi mad silah qasirah secara istilah merupakan bacaan panjang hak domir bertemu salah satu huruf hijaiyah yang harokatnya hidup. Harokat hidup itu seperti apa? Harokat hidup tuh kayak bukan tanda sukun, boleh kasroh, boleh fathah, boleh dhamma. Hak domir ini sebelum hak domir terdapat huruf hijaiyah, harokat hidup. Lalu sesudah hak domir terdapat huruf hijaiyah selain hamzah dan juga harokat hidup. Itu mad silah qasirah, terjadinya mad silah qasirah. Bagaimana cara membaca mad silah qasirah itu? Cara bacanya tuh 2 harokat. Langsung ke contoh. Malahu wa ma kasab. Jadi ini dibaca 2 harokat. Kemudian yang kedua mad silah tawilah. Tawilah sendiri itu secara bahasa artinya panjang. Jadi mad silah tawilah merupakan bacaan panjang. Bagaimana proses terjadinya mad silah tawilah? Yaitu sebelum hak domir itu terdapat huruf hijaiyah, harokatnya hidup, dan sesudahnya itu terdapat hamzah, harokatnya juga hidup.
Cara bacanya 4-5 harokat. Langsung ke contoh. Memakai 4 harokat misalnya. Malahu ahladah. Itu 4 harokat. Mencoba yang 5 harokat. Malahu ahladah. Selain mat sila, terdapat mat badal. Badal sendiri artinya pengganti. Jadi apa yang diganti? Yaitu hamzah sukun dengan huruf mat. Lalu bagaimana proses terjadinya mat badal? Proses terjadinya mat badal itu ketika ada dua hamzah. Hamzah hidup dan hamzah mati. Mengapa harus diganti? Asal usulnya dulu itu orang Arab kesulitan ketika membaca hamzah hidup bertemu hamzah mati. Lalu berapa harokat panjangnya mat badal? Yaitu hanya 2 harokat. Langsung ke contoh. Dama langsung diganti menjadi adama, 2 harokat kan. Contoh yang kedua, imanan diganti menjadi imanan karena cara bacanya itu 2 harokat. Adama diganti menjadi adama diganti menjadi mat. Itu merupakan mat badal. Selanjutnya mat arid li sukun, yaitu secara bahasa mat artinya panjang, arid artinya nampak atau tiba-tiba, li sukun yang artinya disebabkan wakof atau sukun. Jadi secara istilah mat arid li sukun merupakan kaidah panjang yang muncul disebabkan karena wakof. Proses terjadinya mat arid li sukun itu terdapat mat tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan. Ciri-cirinya bagaimana? Biasanya di akhir ayat, bisa juga di tengah ayat. Cara bacanya mat arid li sukun itu dengan memanjangkan 2, 4, 6 harokat. Langsung ke contoh pertama. Kita memakai yang kedua, misalnya kitabun. Yang kedua, fiha khalidun. 2 ya. Jadi ini merupakan mat arid li sukun. Selanjutnya mat lin atau biasa disebut dengan mat lain. Lin itu artinya lembut atau lunak. Kaidah mat lin atau mat lain itu waw sukun dan ya sukun yang sebelumnya harokatnya itu fathah bertemu dengan huruf yang disukunkan karena wakof. Bagaimana cara membaca mat lin atau mat lain? Yaitu dilembutkan 2 atau 4 atau 6 harokat. Contohnya khaufun. Fun itu di sini lunak. Ini kalau disambung. Kalau dipisah seumpama 2 harokat. Ini dipisah. Khauf. Yang kedua, contoh yang kedua, yaumun. Kalau dipisah yaum, itu saya memakai contoh 2 harokat. Ini merupakan mat lin atau mat lain. Selanjutnya mat lazim harfi. Mat lazim harfi itu terdapat 2. Mat lazim harfi. Mat lazim harfi itu dibagi menjadi 2, yaitu mat lazim muhaffaf harfi dan yang kedua mat lazim mutsaqal harfi. Saya akan menjelaskan yang pertama mat lazim muhaffaf harfi. Mat lazim muhaffaf harfi secara bahasa mat artinya panjang, lazim artinya wajib atau pasti, muhaffaf artinya diringankan, ringan, harfi artinya huruf. Mad lazim muhaffaf harfi terjadi pada huruf-huruf tunggal pada permulaan surat. Apa saja hurufnya? Bisa disingkat naqasa asalukum, yaitu nun, qaf,
shod, ain, sin, lam, kaf, mim. Cara bacanya bagaimana? Cara bacanya dieja sesuai dengan nama asli huruf, dibaca 6 harokat, berlaku hukum tajwid. Langsung ke contoh. Ini terdiri dari 3 huruf. Ini dibaca 6 harokat karena ada fa sukun, kemudian terdapat fa sukun. Kita coba. Qaf. Yang kedua shod. Pada shod terdapat qalqalah, tetap kita baca memantul. Ini panjangnya 6 harokat. Di sini ada qalqalah, tetap kita baca memantul. Ini merupakan mad lazim muhaffaf harfi. Selanjutnya yang kedua, mad lazim mutsaqal harfi. Mad secara bahasa artinya panjang, lazim artinya pasti, mutsaqal artinya berat, harfi artinya huruf. Huruf-hurufnya apa saja? Seperti yang tadi, naqasah asalukum, yaitu nun, qaf, shod, ain, sin, lam, kaf, mim. Cara bacanya dibaca sesuai dengan nama asli huruf, dibaca 6 harokat, diikuti idgham, berlaku hukum tajwid. Alif ini merupakan ada 3 huruf dan ini merupakan idgham mimi. Cara bacanya 6 harokat. Alif lam mim. Dibaca 6 harokat, jangan lupa alif ini ada 3 huruf dan di sini ada idgham mimi. Itulah mad lazim mutsaqal harfi. Mad lazim kilmi atau kalimi. Yang ada 2, yaitu mad lazim muhaffaf kalimi dan yang kedua mad lazim mutsaqal kalimi. Saya akan menjelaskan mad lazim muhaffaf kalimi. Muhaffaf artinya itu dalam bahasa artinya diringankan, dan kalimi itu kata atau kalimat. Jadi mad lazim muhaffaf kalimi itu ketika ada mad badal bertemu dengan huruf bertanda sukun. Cara bacanya bagaimana? Cara bacanya itu 6 harokat dulu, baru masukkan ke sukunnya. Hanya terdapat satu saja dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Yunus ayat 51 dan 91. Ini yang saya lingkari. Ini merupakan mad badal. Kita baca 6 harokat ya. Kita coba. Ana gitu ya. Coba sekali lagi. Ana. Itu merupakan mad lazim muhaffaf kalimi. Yang terakhir mad lazim mutsaqal kalimi. Ini kebalikannya dari mad lazim muhaffaf kalimi. Kalau muhaffaf kalimi tadi diringankan, kalau mutsaqal ini diberatkan. Mutsaqal secara bahasa artinya diberatkan, kalimi secara bahasa artinya kata atau kalimat. Proses terjadinya mad lazim mutsaqal kalimi itu ketika ada mad tabi'i bertemu huruf bertasydid. Syaratnya harus ada dalam satu kalimat. Cara bacanya bagaimana? Dipanjangkan 6 harokat dan sempurnakan tasydid. Langsung ke contoh. Ini dibaca 6 harokat. Walam dolin. Ini merupakan mad lazim mutsaqal kalimi. Sekian penjelasan mad farai dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.